Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua kelompok 3 yang terdiri dari rekan-rekan kami ada Ahmed Zidan dan Muhammad Fajrul yang sebentar lagi akan kami mempresentasikan sebuah tugas kelompok besar kami, yakni dari ujian akhir semester 5 pada mata kuliah sistem terdistribusi, di mana kami awalnya memiliki niat ataupun tujuan yang diperkirakan akan membangun rancang bangun proyek IoT berupa kanopi otomatis. Ya, namun ternyata karena faktor perintah UAS yang tidak sampai fungsionalnya kami ke kanopi tersebut diwujudkan, jadi kami hanya tersampai pada fungsi dari IoT kami sampai ke fungsi sensor saja yang berjalan. Nah, namun itu juga sudah tercukupi terhadap tugas kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikannya cara pemasangan dan perakitan alat yang saya rakit supaya terhubung ke monitornya yang di sini adalah sensor hujan. Di sini kita merakitnya pertama dari sensor hujannya sendiri. Untuk ini sensor hujannya. Ini kita ada kabel jumper. Kabel jumper di sini kita hubungkan dari sensor ini ke alat biru ini. Di lampu L-nya ini ada lampu GSP-nya. Terus konektor di D-mininya di sini kita akan menganalisis kabelnya, yaitu ada kabel DO, GNC dan VCC yang terhubung ke D-mini. Di mana di sini VCC itu di kabel oren. Kabel oren ini kita hubungkan ke D5. Di mana D5 itu membaca untuk output dari sensor hujan ini nanti. Terus yang kabel kuning ini kita hubungkan ke GND. GND di sini di D-mininya kita hubungkan ke G juga untuk pembacaan juga. Terus di sini VCC. VCC ini untuk outputnya. Untuk dayanya itu kita hubungkan ke 5V di D-mininya. Oke. Untuk perakitannya itu saja. Selanjutnya kita serahkan ke rekan saya, yaitu Ahmed Zidan. Oke, singkat saja di sini saya ingin menjelaskan langsung bagaimana programnya untuk sensor hujan, bagaimana caranya bekerja dan bagaimana untuk agar si programnya itu bisa dari data sensornya terkirim ke dalam RabbitMQ dan juga MQTT-nya. Oke. Nah, jadi untuk codingannya bisa dilihat lebih jelas mungkin di sini kayak pertama kayak install dulu library-nya seperti ESP8266 Wi-Fi, Arduino MQTT client dan Arduino JSON-nya. Itu library-nya pertama di install terlebih dahulu. Nah, kemudian kita konfigurasi Wi-Fi-nya dulu, ya kan? Jadi antara yang kita pakai ini laptopnya dan juga dari sensornya harus terhubung dulu ke Wi-Fi yang sama, kayak gitu. Nah, untuk brokernya ya kita sesuaikan dengan IP address dan portnya sesuai dengan RabbitMQ-nya seperti ini. Oke. Kayak gitu. Nah, dan lagi pun untuk agar datanya bisa dimonitoring ke dalam MQTT ini haruslah diisi sesuai seperti ini, kayak MQTT diisi connectionnya kelompok IoT dan juga passwordnya dimasukin seperti ini. Nah, ini juga sama. Tuh, dan untuk pinnya juga di 14 seperti itu. Nah, untuk ke bawah-bawahnya itu kurang lebih sama seperti yang di tutorial DeepSeek sih, untuk seperti itu. Nah, jadi untuk kayak alurnya seperti ini, nanti dari program ini ya dia akan menghasilkan output seperti ini. Apabila bisa datanya sudah dikasih air, nanti akan menampilkan output kayak gini. Misalnya tidak ada air ya akan menampilkan output tidak hujan. Sedangkan jika kita sensor kita beri air, nanti akan
menimbulkan output hujan. Nah, nanti dari data ini akan ditransfer langsung ke Rabbit MQ di sini. Nah, ini datanya untuk 1 jam terakhir. Ini udah melakukan looping scan, sensornya sudah melakukan looping hampir di 1.500 kali. Oke, nah dari data ini, nah data satuannya juga ada di sini. Jadi tiap sensornya itu membaca data, apakah hujan atau tidak, nah itu akan terkirim langsung ke MQTT-nya seperti ini. Nah ini untuk datanya. Nah sebenarnya ada kan tugas lanjutan lagi untuk membuat data ini ditampilkan di Python. Nah, cuma karena seperti yang Rizky bilang di awal, keterbatasan ilmu dan juga waktu, jadinya kami cukupkan untuk sampai di sini dari segi sensornya dan programnya. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan kembali oleh Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait alat-alat yang kami gunakan dalam merakit sensor hujan. Yang pertama di sini ada ESP8266 sebagai CPU. CPU dari otaknya yang sudah dilengkapi dengan WiFi, dan ada yang kedua yakni pengirim ataupun pembaca dari sensor. Nah, ini sensornya. Ini sensornya. Ini otak dari sensornya. Nah, sedangkan ini otak dari keseluruhannya. Sehingga ketika sensor ini mendapatkan sinyal, karena ini sensor hujan yang jelas berurusan dengan air. Nah, kita dapat lihat yang pertama, pada otak sensor ini terdapat lampu hijau yang menyala satu. Nah, ketika kita memberikan sinyal melalui sensor, artinya sinyal hujan berupa air, kita celupkan air. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa ada lampu kedua yang hidup. Nah, lampu kedua hidup ini memberikan sinyal bahwa terdapat hujan. Ya, hujan di sini bukan cuma berupa air tapi kelembapan dari cuaca. Ya, tisunya ini kan lembab ya. Tisunya ini lembab. Jadi ketika tisunya ini lembab, otomatis ada sifat air yang menyentuh terhadap sensor, dan sensor ini juga menyebutkan bahwa cuaca sedang hujan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah proyek AITO kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi nusa bangsa dan generasi kita. Nah, dan kami berharap juga kepada mahasiswa dan seluruhnya, khususnya di bawah kami, dapat melanjutkan proyek ini sampai selesai, dan jika selesai ini dapat proyek besar dan bisa diajukan kepada negara untuk menjadikan cuan bagi Anda. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.